Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TOBK Matematika SMP tahun 2020 dari nomor 11. Samsul mempunyai 3 buah bola berwarna merah. 3 bola tersebut ingin disimpannya dalam sebuah kotak yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian ketiga bola itu dimasukkan ke dalam kotak tersebut sedemikian rupa sehingga bola-bola itu menyentuh sisi-sisi kotak seperti gambar di bawah. Nah, ini gambarnya nih. Jika diameter bola 14 cm, maka volume kotak adalah. Oke, untuk jauh soal ini kan jadi bentuknya balok ya. Maka volume kotak berarti volume balok. Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya, ini kan bolanya menyentuh ya, menyentuh sisi-sisi kan. Ini dari sini ke sini kan 14, diameternya kan 14. Otomatis ke sini 14, ke sini 14. Artinya panjangnya tinggal 14 kali 3 kan gitu ya. Kemudian lebarnya ini dari sini ke sini karena bola menyentuh ya berarti sama kayak panjang diameternya. Lebarnya berarti 14. Tingginya juga 14. Oke, jadi tadi kan 14 kali 3 ya, 42 kalikan dengan 14, lebarnya kalikan dengan tinggi 14. Udah, jawabannya 8232. Gampang sebetulnya. Cuma teman-teman harus bisa menganalisis gambarnya gitu ya. Nah, ini yang disebut soal HOTS. Jadi kemampuan nalar kitanya harus digunakan gitu ya. Kemudian untuk soal 11 berarti jawabannya B. Kemudian untuk soal nomor 12, nah ini dia, perhatikan tabel berikut. Ini ada nilai. Dari data diketahui bahwa 1. Median dan modus data tersebut sama, yaitu 6. Oke. Kalau modus benar ya. Modus itu kan data yang paling sering muncul ya. Nah, data yang paling sering muncul kan yang ini. Ada 13 frekuensinya, berarti 6 betul. Tapi mediannya kita harus hitung dulu. Kemudian mean dan median data tersebut sama, yaitu 6,5. Oke, kalau median tuh kan ini ya. Ini kan jumlahnya kita jumlahin 4 tambah 3 7 berarti 20 40 berarti ya totalnya. Maka data ke 20 dan data ke 21 karena genap. 4 tambah 3 7 20 berarti 6 tambah 7. 6 tambah 7 itu 13 ya, dibagi 2 6,5. Nah, berarti tadi mediannya salah nih, yang pertama salah. Kemungkinan ya mediannya berarti 6,5 kan mediannya. Nanti kita hitung meannya ya. Siswa dengan nilai di atas rata-rata adalah ada 20 orang, berarti kita harus ngitung rata-rata. Kita nanti hitung. Jika nilai KKM-nya 7,5, maka siswa yang lulus ada 11 orang. Coba 7,5 berarti di sini kan ini berarti nggak masuk. Yang lulus berarti 5 tambah 3, 8 orang. Salah nih. Nomor yang ke-1 sama ke-4 kan salah. Sebetulnya tanpa kita ngitung apa tuh namanya rata-rata juga udah pasti jawabannya berarti 2 dan 3 gitu. Yang C ya. Kenapa? Karena yang A tadi medianya salah. Yang ini juga di atas 7,5 harusnya 8 salah. Tapi kita buktikan. Kita hitung. Oke, karena nggak muat kita hilangin dulu si soalnya. Nah, ini modus tadi ya udah disebutkan modus itu 6 karena modus itu data yang paling sering muncul. Median tadi ya sudah dijelaskan, data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Jadi 6 tambah 7 bagi 2 6,5. Nah, sekarang kita hitung rata-ratanya. Oke, cara menghitung rata-rata kan ini 4 kali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 13 tambah 7 kali 12 tambah 8 kali 5 tambah 9 kali 3 dibagi jumlah ini, yaitu 40 kan. Kita hitung ini 4 kali 4 gitu ya. 16, 5 kali 3 15, 6 kali 13 78, 7 kali 12 84, 8 kali 5 40, 9 kali 3 27. Jumlahin semuanya jadi 260 per 40. Nah, kan 6,5. Oke, tadi yang di atas rata-rata bener nggak ada 20 orang? Coba aja, ini kan 6,5. Yang ini berarti nggak masuk. Mulai dari sini. 12 tambah 3, 15 tambah 5, 20 orang. Gitu. Maka udah jelas ya. Siswa di atas nilai
siswa dengan nilai di atas rata-rata, berarti 12 tambah 5 tambah 3, 20 orang. Jadi jelas ya, nomor 12 itu jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Panjang diagonal ruang suatu balok yang berukuran panjang 24, lebar 8, dan tinggi 6 cm adalah. Oke, ini gambarnya. Apa nih? Oke, ini panjangnya 24, lebarnya 8, tingginya 6. Yang ditanyakan diagonal ruang itu berarti dari A ke G, ya. Nah, mau nyari A ke G, kita harus nyari ini dulu nih, dari A ke C. Lihat nih, A, C, B, ya kan? Ini adalah gambar segitiga siku-siku. Maka mencari AC sama dengan ini 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 24 kuadrat itu 576 tambah 64 berarti 640. AC-nya akar dari 640. Kita nggak usah akarin dulu, nggak apa-apa. Karena kita mau hitung AG kan. Ini nih, diagonal ruang tuh AG. Karena kita mau ngitung AG, berarti kita lihat lagi nih. AG itu kan sama aja gambar segitiga siku-siku juga. Ya, berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat. Tadi AC-nya udah kita hitung kan. Berarti akar dari 640 kuadrat dikali CG. Yang tingginya nih, 6 kuadrat. Nah, kalau akar dikuadratin kan berarti jadi 640 ya, ditambah 6 kali 6, 36. Maka 676. AG sama dengan 26. Jadi diagonal ruangnya 26, gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Himpunan penyelesaian dari 2 dikali 3x dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 3 kali x tambah 4 tambah 5 untuk x anggota bilangan bulat adalah. Oke. Kita tulis dulu soalnya 2 kali 3x dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 3 kali x tambah 4 tambah 5. Bilangan bulat itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Terus negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, ini kita hitung dulu 2 kali 3x berarti 6x ya kan. 2 kali negatif 5 negatif 10. Lebih dari atau sama dengan 3 kali x 3x, 3 kali 4 12 kan gitu ya. Yang x kita pindahkan ke sini. Angka negatif 10 kita pindahkan ke sini. Berarti 6x dikurang 3x, 12 tambah 5, ini negatif 10 berarti ke sini jadi ditambah 10 ya. 6x dikurang 3x berarti 3x lebih dari atau sama dengan 12 tambah 5 tambah 10, 27. Berarti x lebih dari atau sama dengan 27 per 3, x lebih dari atau sama dengan 9. Nah, lebih dari atau sama dengan 9 berarti mulai dari 9 karena ada sama dengannya ya. Maka ya 9, 10, 11, 12 terus dan seterusnya gitu. Karena bilangan bulat kan. Maka untuk soal nomor ini jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga XYZ. Ini maksudnya kongruen ya. Jika DE sama dengan YZ, oke. Dan EF sama dengan XZ, maka oke. Kongruen. Nah, ini kongruen tuh artinya gambarnya tuh sama sebetulnya. Ya, jadi ini ada segitiga nih. Ya udah bikin aja gambar segitiga yang sama. Cuma disesuaikan. Di sini kan udah disebutkan DE sama dengan YZ nih. Saya sesuaikan tuh DE berarti sama dengan YZ, gitu kan? Kemudian EF sama dengan XZ nih. EF sama dengan XZ atau ZX sama aja kan? Gitu. Maka sudut DEF sama dengan, nah kita lihat aja ini. Berarti sudut D akan sama dengan sudut Y, sudut E akan sama dengan sudut Z, sudut F sama dengan sudut X. Ini ditulisnya 3 ya, berarti sudut E sama dengan sudut C. Coba E sama Z, udah benar berarti yang A gitu ya. Sudut DEF sama dengan sudut X, Z, Y. Yang diperhatikan tuh yang di tengah ya. Ini sebetulnya mau ditulis FED juga nggak masalah. Cuma biasanya ditulis sesuai abjad gitu. Kemudian ini juga mau ditulis YZX misalkan nggak apa-apa. Yang penting tengahnya Z gitu. Yang ini tengahnya E, maka sama. Yang E akan sama dengan Z kan gitu. Terus sudut DFE, ini yang F akan sama dengan sudut YXZ gitu, ya kan? Ini sudut F akan sama dengan sudut X. Jadi sudut EDF yang D nih
EDF atau FDE, pokoknya yang D akan sama dengan sudut XYZ atau ZYX gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor ini yang A gitu. Bisa ya, mudah-mudahan pada bisa, dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.